Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yai Mim, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah. Sering saya sampaikan bahwa belajar tasawuf itu sangat mudah untuk dijelaskan, demikian pula sangat mudah untuk dipraktekkan. Demikian pula filsafat ya, kaitannya dengan teks atau doktrin agama kita yaitu Islam yang bersumber pada Al-Quran Al-Karim dan Al-Ahadits An-Nabawiyah atau kitab dan sunnah. Nah, sebenarnya filsafat itu apa? Sehingga saya berani mengatakan itu mudah. Filsafat itu cara berpikir. Artinya apa? Bahwa berarti asalkan kita mau menggunakan pikiran, maka belajar filsafat itu dipastikan bisa. Nah, berbeda kalau kita sudah menutup diri, ya tidak mau dengan filsafat, tidak mau dengan berpikir, ya tentu saja tidak akan bisa. Tapi asalkan kita mau berpikir dan mau begitu saja, maka belajar filsafat itu sangat mudah dan dia bisa kita gunakan untuk alat analisa atau memikirkan teks atau doktrin agama yang terdiri dari 114 surat, 30 juz, sekian ribu ayat itu. Yang kemudian dalam hadis yang tertuang dalam Kutubus Sittah, Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan masih ada sunan-sunan yang lainnya. Nah, bagaimana itu filsafat? Filsafat intinya bicara tiga kan, yaitu apa, bagaimana, untuk apa. Apa itu berarti bendanya, ya. Apa itu berarti benda, sesuatu yang dikaji dalam filsafat itu namanya ontologis. Nah, setelah ketemu apanya atau bendanya, barulah kita bisa berepistemologis atau bagaimana. Bagaimana berarti memperlakukan terhadap benda itu. Nah, apa, bagaimana benda diperlakukan secara tepat, barulah aksiologis mendapatkan nilai guna atau nilai faedah. Jadi filsafat itu ya tiga itu, cara berpikir apa, bagaimana, untuk apa. Hanya saja sering kita ini ketika menggunakan istilah asing, kemudian menjadi istilah bahasa kita, bahasa Indonesia, ini kalau kita kurang jeli, terkadang memang jauh dari pengertiannya. Misal, kalau kita bicara ontologis itu bicara hakikat. Nah, ada dua bahasa kan nih. Ontologis itu bukan bahasa Indonesia, ya toh. Hakikat juga bukan bahasa Indonesia. Hakikat itu bahasa Arab, ontologis bahasa Yunani. Jadi hati-hati. Nah, ketika dialih bahasakan, ini banyak mengalami perubahan. Sering saya contohkan, misalnya kata biadab, itu bahasa Arab aslinya. Biadab ya menjadi bahasa kita. Bahasa Arab biadab itu artinya baik sekali. Sampai ada di Arab itu kuliatul adab wal lughal arabiyah. Biadab itu dengan tutur kata yang indah, ungkapan yang gampang dipahami, kemudian perlakuan yang penuh sopan santun, itu namanya biadab. Dengan adab. Gitu. Tapi ketika menjadi bahasa kita, biadab itu artinya jelek. Nah, ini hati-hati. Gitu. Nah, saya kembali kepada ontologis, kemudian dimaknai sering dikatakan ontologis itu bicara hakikat. Hakikat itu bahasa Arab. Apa berarti hakikat itu? Berarti ontologis itu bendanya, apanya. Kalau diistilahkan dalam bahasa kita, bahasa adalah ilmu hakikat atau bicara tentang hakikat, berarti subjektif. Karena hakikat itu subjektif. Nah, maka kalau ontologis benda itu adalah bukan hakikat tapi makrifah, berarti realistik. Realistik di luar diri kita, ya toh. Nah, ketika dipahami oleh kita menjadi subjektif, namanya hakikat.
ketika kita menemukan benda, benda itu berarti realistik kan, itu realistik, ma'rifah namanya, diketahui jelasnya ismun muayyanun namanya dalam bahasa Arabnya. Ismun muayyanun, benda yang sudah bernama dan tertentu, itu ontologis. Namanya ma'rifah, ismun muayyanun. Nah, ketika ditangkap oleh diri masing-masing orang, namanya hakikat. Benda yang sudah ditemukan itu sebutannya jelas, bendanya jelas, lalu saya tarik kepada diri saya, namanya hakikat, hakikat subjektif saya. Maka memang ontologis itu ya benda begitu bahasa kita, realistik dan subjektifnya. Realistik itu apa? Di luar diri, makrifah namanya, subjektif itu berarti hakikat. Maka ontologis itu bisa dimaknai hakikat dan makrifah. Ketemu kan berarti tidak masalah. Oleh karena itu filsafat intinya di ontologis ini. Maka ketika kita menggunakan cara berpikir filsafat, yaitu apa ontologis, bagaimana mempraktekannya.